melayani Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Ibadah sekolah minggu akan segera dimulai. Ayo siapkan diri dengan baik. Jangan lupa untuk memakai pakaian yang rapi dan sopan. Duduk dengan tenang, tidak sambil makan atau sambil bermain. Adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita dan Dia begitu baik di dalam hidup kita. Dia memelihara kita setiap hari. Mari kita akan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Bapa, Ku datang padamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih bahwa pada hari ini kami boleh datang kepadamu untuk memuji nama Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya kami mau datang kepadamu dengan ucapan syukur dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam namamu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia setia kepada kita. Kita juga mau setia kepadanya. Kita mau setia untuk terus mengikutnya. Saat keadaan susah, saat keadaan senang, kita mau terus setia untuk mengikuti Yesus. Ayo kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian, Aku Ikut. Adik-adik boleh bertepuk tangan ya. Aku ikut Tuhanku. Kesana, kesini, hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku.
dan lebih cepat. Oke, siap? Musik! Setia ikut Yesus sampai selamanya. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik siapkan persembahannya dan kotak persembahannya, dan kita akan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga untuk Papa, Mama yang telah bekerja buat kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, kita bisa melayani Tuhan dengan banyak cara. Kita bisa menggunakan tangan yang Tuhan berikan untuk melayaninya, untuk menolong orang, untuk apa lagi Losen? Kita bisa menggunakan tangan kita untuk membantu Papa Mama di rumah. Kita juga bisa menggunakan mulut yang Tuhan berikan untuk memuji Tuhan, untuk menghibur teman-teman yang sedang sedih, untuk mendoakan orang-orang yang sedang kesusahan, mendoakan teman-teman. Kita bisa melayani Tuhan dengan berbagai cara dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita memohon pimpinan Roh Kudus agar menolong kita, agar kita sungguh-sungguh boleh memahami firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian Roh Kudus yang manis.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lausa, siapa ya yang firman Tuhan kali ini? Siapa ya? Lausa Eka ya? Bukan. Bukan, siapa dong? Lausa Jen? Oh, bukan. Atau Pak Yere? Bukan juga. bukan juga. Jadi siapa dong? ya? Oh, kayaknya kita harus panggil nih yang mau memberitakan firman Tuhan hari ini. Yuk kita panggil sama-sama Lause. 1, 2, 3. Lause Nita. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lause Nita. Halo adik-adik di rumah, apa kabar kalian di rumah? Ya semoga kalian sehat-sehat ya, dan tentunya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk yang rapi ya. Ya, duduk yang rapi. Sekarang kita mau menyanyi Mana Jempol. Ayo siap-siap. 1, 2, 3. Mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja. Sembunyi, sembunyi. Mana jari di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja. Dilipat, berdoa. Mari adik-adik berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami supaya kami boleh duduk dengan tertib, kami boleh mendengarkan dengan baik, sehingga firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang kami dengar, boleh kami mengerti, boleh kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, adik-adik, bagaimana kalau adik-adik sekarang Lause mau menunjukkan gambar ya? Adik-adik senang tidak? Adik-adik perhatikan gambarnya dengan baik ya. Oke, gambar pertama. Gambar apa ini adik-adik? Ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar pemadam kebakaran. Adik-adik tahu apa pekerjaan mereka? Apa ya? Ya, pemadam kebakaran. Mereka bekerja memadamkan api dan juga menyelamatkan orang dari kebakaran. Ya, oke adik-adik, itu gambar yang pertama. Lause punya 4 gambar. Nah, sekarang perhatikan lagi ya gambar selanjutnya. Ini, adik-adik tahu ini gambar apa? Ya, gambar polisi. Kalau dari gambar ini adik-adik tahu tidak ya? Kira-kira polisi ini kerjanya apa sih? Ya, mereka mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan. Ya, betul adik-adik ya. Sekarang gambar yang ketiga. Perhatikan lagi ya. Nanti adik-adik bisa jawab kalau adik-adik tahu. Gambar ketiga apa ya? Perhatikan. Nih, gambar dokter. Ya, ada pasiennya di sini. Kira-kira tugas dokter bekerjanya apa? Ya, dia merawat orang-orang sakit. Betul adik-adik ya. Sekarang perhatikan lagi gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir apa ya? Mungkin fotonya Lause Nita? Bukan. Lihat ya. Ini. Ya, gambar guru. Guru di sini kalau di gambarnya sedang ngapain ya? Sedang mengajar. Ya, kalau guru di sini kerjaannya mungkin mirip seperti Lause Nita ya, mengajar. Lause Nita juga seorang guru kan kalau di sekolah. Ya. Oke adik-adik, kalau dari 4 gambar yang sudah Lause Nita tunjukkan dan adik-adik lihat, kita bisa lihat bahwa pekerjaan setiap orang berbeda-beda. Sekarang Lause Nita mau tanya pada adik-adik, kira-kira adik-adik bisa tidak ya
mengerjakan tugas-tugas dari 4 gambar yang sudah Laus tunjukkan. Ada pemadam kebakaran, polisi, dokter, guru. Apakah adik-adik bisa melakukan pekerjaan yang mereka lakukan? Tidak, Lause. Ya, tidak bisa karena mereka harus dilatih terlebih dahulu, ya, supaya mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, tidak sembarangan, tidak asal jadi, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang tepat di bidang mereka, di bidang pekerjaan mereka. Oke, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan tentang 7 orang yang dipilih secara khusus untuk melakukan suatu pekerjaan. Apakah adik-adik mau tahu pekerjaan apa ya yang kira-kira mereka lakukan? Oke, adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, ambil Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul itu ada di Perjanjian Lama. Oh, salah. Ada di Perjanjian Baru. Ya, kita buka ya Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Langsung Nita akan membacakannya ya. Adik-adik yang bisa membaca, kita baca bersama-sama. Judulnya 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik dengarkan baik-baik ya. Rasul akan menceritakan kisahnya. Nah, pada waktu itu, jumlah jemaat di gereja di Yerusalem semakin bertambah banyak. Petrus dan Yohanes, adik-adik masih ingat tugas mereka apa? Minggu lalu, Roh Kudus memampukan mereka untuk melayani, mengabarkan Injil, beritakan firman Tuhan. Ya, Petrus dan Yohanes mengabarkan Injil. Ya, lalu di gereja itu ada wanita-wanita yang suaminya sudah meninggal. Mereka disebut janda. Janda-janda itu miskin. Mereka tidak punya uang untuk membeli makanan. Mereka kelaparan. Ya, mereka membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik, gereja tentu wajib untuk memelihara janda-janda miskin itu. Tapi janda-janda miskin itu tidak mendapatkan pertolongan sesuai dengan kebutuhan mereka. Saat makanan dibagikan,
mereka tidak kebagian makanan. Lalu apa yang terjadi? Mereka kelaparan. Ya, karena mereka tidak kebagian makanan. Lalu Petrus dan Yohanes serta beberapa pemimpin gereja mengumpulkan seluruh jemaat. Lalu mereka berkata, kami sibuk memberitakan Injil, kami sibuk berdoa dan berkhotbah, dan tidak benar kalau kami berhenti melakukannya. Oleh sebab itu, kalian semua pilihlah 7 orang di antara kalian. Berapa? 7 orang di antara kalian yang penuh Roh Kudus dan hikmat untuk melayani siapa? Janda-janda miskin tadi. Nah, lalu mereka pun setuju. Mereka memilih 7 orang. 7 ya? Oke. Kira-kira siapa ya? Langsung kita kasih tahu ya. 7 orang ya. 7 orang itu pertama, mereka memilih Filipus. Nah, Filipus. Selain itu, siapa lagi? Ini baru 1 kan? Yang kedua, Nikanor. Baru 2. Ketiga, Nikolaus. Siapa? Nikolaus. Keempat, Stefanus. Coba adik-adik sebutkan. Stefanus. Lalu, sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kurang berapa? Kurang 3 lagi. Apa lagi? Ada Prokorus. Tempelkan di sini ya. Prokorus. Sudah berapa ini? 5. Lalu yang keenam, siapa Lause? Timon. Bukan Timun ya, Timon. Oke, nanti adik-adik bilangnya Timun lagi. Ini Timon. Oke, selanjutnya yang terakhir siapa? Ada Parmenas. Nih adik-adik, 7 orang. 7 orang ini dipilih. Lalu 7 orang ini tadi, mereka dihadapkan kepada Petrus, Yohanes, dan para pemimpin gereja. Lalu mereka menumpangkan, lihat gambarnya adik-adik. Mereka menumpangkan tangan ke atas kepala 7 orang yang sudah dipilih tadi. Lalu mereka mendoakan ke-7 orang ini. Adik-adik, setelah doakan, mulailah 7 orang tadi melakukan tugas mereka, melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan. Mereka ngapain tadi 7 orang ini? Melayani janda-janda miskin tadi. Nah adik-adik, mereka melayani, merawat, memberikan makanan, sehingga janda-janda miskin masih kelaparan tidak? Tidak, karena sudah dirawat, diperhatikan, diberi makan, sehingga janda-janda ini tidak kelaparan lagi. Nah adik-adik, Petrus, Yohanes, pemimpin gereja, dan semua orang bersuka cita. Bagaimana bersuka cita? Bersuka cita karena para janda-janda itu sudah mendapatkan pelayanan yang terbaik. Mereka tidak lagi kelaparan. Ya, adik-adik, dari cerita tadi kita tahu bahwa Tuhan memilih dan memakai setiap orang, setiap kita secara berbeda-beda untuk melayaninya. Ya, ada yang memberitakan firman Tuhan. Siapa tadi? Petrus, Yohanes. Yang memberikan makanan dan merawat janda-janda siapa? 7 orang yang sudah dipilih. Ya. Nah, adik-adik, mungkin di sini adik-adik di rumah ada yang bertanya, "Lau Sunita, itu kan tadi
Orang yang bekerja itu melayani Tuhan besar-besar. Mereka sudah dewasa. Kami yang kecil-kecil bisa apa? Jangan salah adik-adik. Ya, adik-adik meskipun kecil, tapi Tuhan juga bisa pakai adik-adik untuk menolong siapa? Oh, mungkin orang terdekat dulu. Orang tua kalian. Bisa bantu apa langsung? Masa? Kalau yang sudah bisa sih mungkin boleh-boleh saja. Tetapi hal yang sederhana yang bisa adik-adik lakukan, contohnya satu, coba adik-adik bisa sebutkan apa ya? Bantu ya. Adik-adik bisa merapikan kembali buku-buku, krayon, alat tulis yang sudah dipakai. Ya, jangan habis belajar, habis dipakai, dihamburkan saja di lantai. Ya. Nanti biar saja kan ada mama yang bersihkan atau kan ada mbak yang bersihkan. Adik-adik, Lausenita mau bilang, kalau adik-adik bisa mengerjakannya, merapikannya kembali, simpan di tempatnya kembali, itu akan sangat membantu. Selain itu apa lagi? Kalau misalnya adik-adik habis bermain, mainannya banyak sekali. Semuanya diocak-acik, diberantakan di lantai. Terus habis bermain, mau tidur misalnya. Terus mainannya nggak dirapikan. Berantakan ya? Ya, nah sebab itu kalau adik-adik mau merapikannya, itu sangat baik. Itu akan sangat menolong orang tua kalian. Nih, saya mau kasih lihat gambar. Adik-adik perhatikan ya. Ini. Di sini ada contoh-contoh hal-hal yang bisa adik-adik di rumah kerjakan. Ya. Seperti tadi yang sudah Lausa sebutkan. Kalau di sini ada berdoa, memuji Tuhan, terus memberikan bunga kepada nenek, ya, menghibur nenek. Mungkin mereka merasa sedih, ya, merasa kesepian. Kalau adik-adik bisa menghibur mereka, itu sangat membantu. Lalu merapikan buku-buku sudah, ya, adik-adik bisa lihat gambarnya di sini. Nah, adik-adik, di sini kalau adik-adik lihat di gambar ini, di atas judulnya itu yang sudah bisa membaca pasti bisa tahu ya, melayani Sang Juru Selamat. Maksudnya apa, Lause? Gini adik-adik, perhatikan ya. Saat adik-adik melayani orang tua, melayani kakek nenek, melayani kakak adik, berarti adik-adik sedang melayani Sang Juru Selamat. Ketika Lausenita mengajar sekolah minggu, mengasihi anak-anak, Lausenita sedang melayani siapa? Sang Juru Selamat. Adik-adik ingat ini. Ketika Lausenita, ketika adik-adik, ketika Petrus dan Yohanes melayani Tuhan, mereka tidak melayani seorang diri. Mereka diberikan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan keberanian, memberikan kekuatan untuk melayani Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Demikian firman Tuhan. Semoga adik-adik bisa mengerti, ya, bisa belajar dari firman Tuhan yang sudah Lausenita sampaikan. Ya, 7 orang yang dipilih secara khusus untuk melayani janda-janda. Ketika mungkin nanti adik-adik besar, adik-adik dipilih untuk melayani Tuhan, mungkin untuk main musik atau memperhatikan orang-orang yang kesulitan di luar sana. Lausenita tidak tahu, ya. Tapi satu hal yang pasti, ketika adik-adik mau melayani Tuhan, Roh Kudus yang memberikan keberanian. Ya, demikian firman Tuhan. Kita sekarang mau menghafalkan ayat hafalan. Adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan buka ayat hafalannya dalam Kisah Para Rasul. Pasal berapa ya, Lause? Pasal 1 ayat 8a. Mari kita lihat. Nih, sudah dapat adik-adik? Kisah Para Rasul pasal 1
ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, demikian firman Tuhan dan ayat hafalannya. Nanti adik-adik bisa dihafalkan di rumah. Dan firman Tuhan yang saya dengarkan, jangan hanya didengarkan lalu berlalu begitu saja, tetapi lakukan apa yang bisa adik-adik kerjakan. Ya. Sekarang mari kita berdoa. Ikuti Lausenita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan Yesus, tolong kami yang lemah ini untuk mengerti firman-Mu. Bukan hanya itu, kami juga mau menjadi orang-orang murid-murid Tuhan Yesus yang melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk Roh Kudus yang Engkau berikan, itu memberikan keberanian bagi kami untuk melayani Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, semoga firman Tuhan yang sudah disampaikan adik-adik bisa lakukan dalam hidup sehari-hari ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu kita bisa melayani dengan berbagai cara. Seperti apa ya, Lause? Kita bisa mendoakan teman kita, bisa menolong papa mama yang sedang kerepotan di rumah. Ya, betul sekali. Kita bisa melayani dengan berbagai cara. Kita juga bisa melayani dengan cara kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Itu sebagai cara kita melayani Tuhan. Dan sekarang sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau menyanyikan melayani lebih sungguh. Lebih sungguh
mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan memimpin ibadah hari ini. Lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ibadah kami sudah selesai, kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak yang setia dan terus mau setia untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Jangan lupa minggu depan kita tetap ibadah sekolah minggu. Pukul berapa, Rosa? Jam 8:30 pagi. Jangan terlambat ya. God bless.